Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wa isam hamdil madin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Sadana sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasul azim sayyidina wa habibina wa syafiina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ta'irin wa ba'd. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah SAW, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa atu zakat amwalikum tadkhulul jannata rabbikum. Sallallahu wa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan pembina Islam kata Silaturahmi dan Rahman sekaligus ketua mushola Mukarram ayahanda kita Bapak Haji Barno bin Haji Dinan, yang saya hormati dan saya banggakan segenap pengurus, ketua mushola, ketua Islam, sekretaris, bendahara dan jajarannya, yang memimpin tahlil tadi Bapak Khotib yang saya hormati, dan juga kawan-kawan semua, tokoh masyarakat, lingkungan Ar-Rahman, para sesepuh, bini sepuh, baik para pendengar, ibu-ibu, bapak-bapak semua, masyarakat kita yang ikut mendengarkan pengajian. Semoga kita sama-sama dirahmati Allah, amin. Dan kita semua dalam keadaan sehat, dengan kekuatan lahir dan batin untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah, istiqomah mengaji kita, dan terus meneruskan. Wabil khusus di akhir tahun Pawit, hari ini tanggal 30 Desember 2023, berarti kita tinggal hari Senin itu tahun baru, berarti Minggu 31. Nah besok Minggu malam Senin, semua ya sudah menjadi tradisi nasional dan internasional, bukan perintah agama, tetapi mau tidak mau adat itu sudah menjadi, kalau bahasa Jawanya itu pakem, adat wis dadi pakem. Pakem itu pedoman masyarakat, semuanya tanpa diperintah memperingati tahun baru dengan caranya yang lebih khas. Biasanya apa Pak Win? Dengan cara bakar membakar. Nah, bakar membakar yang dibolehkan itu membakar ikan, membakar ayam, membakar jagung. Yang tidak dibolehkan membakar orang, membakar rumah, membakar mobil, membakar motor, tapi membakar hati. Nah kita semua menjaga semua itu, naudzubillah. Mudah-mudahan bakar-bakar itu hanya untuk bersyukur diberi nikmat panjang umur, amin. Itu muhasabah yang pertama. Kedua, salawat salam kita sampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli ala Sayyidina Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu alaihi Muhammad. Pembina Islam yang saya hormati, Bapak sekalian, fokus kita ngaji nggak lama. Terakhir kita tutup dengan makan fried chicken. Memang sudah dingin, tapi mudah-mudahan Bapak lapar jadi makannya lahap. Sebagai Ketua Islam, pertama saya mengucapkan selamat. Nanti detik-detik tahun baru kita juga akan kita rayakan, tanda kutip ya, untuk muhasabah. Yang kedua, bahwa yang penting itu kita bersyukur masih diberikan nikmat panjang umur. Yang ketiga, kita panjang umurnya dinikmati dengan sholat tahajud
jangan lupa nanti malam tahun baru bisa sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat. Itu mah himbauan saya. Minimal kalau bapak-bapak mau silakan, enggak ya saya kerjain sendiri. Jadi setidaknya kita udah istiqomah di bidang itu. Kalau bisa kita menyesal kalau tidak tahajud, rugi kalau kita tidak sholat tobat. Itu mah diri kita sendiri yang bisa memaksakan istiqomahnya. Kemudian yang muhasabah berikutnya untuk thalabul ilmi, bahwa nuntut ilmu itu sepanjang kehidupan sampai umur kita dipanggil, selesailah kewajiban nuntut ilmu. Jenazah tidak wajib nuntut ilmu. Orang mati di kuburan gak usah ngaji lagi. Tapi kalau kita masih ada nyawa, wajib ngaji. Nah, itu yang profesor, yang doktor umurnya 80 ngaji masih. Teman-teman saya sekelas ada yang dari profesor, dari doktor masih ngaji. Jadi ilmu ngaji itu ngaji, ngajar, ngaji, ngajar, ngajar, ngaji, itu terus dia. Jadi nggak ada bosennya profesor doktor. Nah, apalagi kita ilmunya masih segini ya, termasuk saya. Saya juga sama bapak-bapak, kita nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, bahwa saya juga masih belajar dan belajar. Kawan-kawan saya, para ulama, dari ketua majelis, ketua NU, di mana aja lah saya juga ngaji. Jadi kita sama-sama ngaji, antara belajar dan ngajar itu menjadi kewajiban kita. Menurut Rasulullah, khairukum sebaik kalian adalah man ta'allamal Quran, yang belajar Quran wa 'allamahu dan mengajarkan. Jadi yang belajar juga orang yang terbaik, yang ngajarin terbaik juga, kata Rasulullah. Khairukum. Jadi yang baik itu yang belajar juga cakep, yang ngajarin juga cakep. Tapi masing-masing punya kedudukan. Jamaah sekalian yang saya hormati, karenanya sebagai muta'alim atau orang yang belajar, kita juga ada etika, ada adab-adabnya. Sebagai mu'alim yang ngajar juga ada adab-adabnya. Nah itu nanti belajar pelan-pelan kita insya Allah ketemu. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Duratun Nasihin hari ini kita belajar halaman 187, dan ini memang kitab berbahasa Arab. Perlu saya kasih mukadimah, kalau ngaji kitab, idealnya semua kita megang kitab. Jadi tahu mana harokat kasroh, fathah, dhammah. Tapi dari awal mukadimah saya sampaikan, kelas kita ini masih belajar. Level kita ini masih merintis. Jadi ngajinya Pak Ustadz gak usah angel-angel. Saya udah mumet mikirin ekonomi, gak usah dibebani baca kitab lagi, kan begitu tuh intinya. Mungkin ya Pak De ya, level kita ini pengenin dengerin doang, intinya apa, dibacakan, diterjemahkan, dipahami, diamalkan, selesai. Makanya saya ngaji juga gak mau tinggi-tinggi. Nah kenapa itu? Itu pun masih mendapatkan sebuah kritikan, Ustadz Cakmur hanya bisa baca kitab, bisa nerjemahin doang, gak bisa hakikat, gak bisa marifat. Cakmur memang gak bisa hakikat marifat, saya gak bisa. Ilmu saya masih jauh ya. Saya hanya baca kitab. Kenapa? Karena saya terjemahin sendiri, saya tafsirkan, saya ceramah sejeger-jegernya, setinggi-tingginya, sampai gak nyambung juga. Satu. Yang kedua, kepinteran nanti saya. Yang ketiga, sok hebat, saya gak mau. Saya karena nggak mau itu, maka yang saya baca kitab itulah pendapat kitab, bukan pendapat Ustadz Cakmur. Beda saya kalau nggak ada dasar, saya ngomong aja ceramah der, sebagaimana saya diundang Isra Mi'raj, Maulid, khutbah Jumat, tiap Jumat saya penuh. Itu pun masih diragukan keilmuan saya, nggak apa-apa. Jadi ya bapak-bapak yang masih ragu ilmu saya nggak apa-apa. Itu tantangan bagi saya ngaji terus, insya Allah. Dan saya masih belajar terus. Sekalipun saya masih sudah S2. Nah, bapak-bapak sekalian saya hormati, untuk meyakinkan juga. Dari kecil saya, sampai saya kuliah saya S2 itu, mungkin lebih 17 tahun saya belajar agama. 17 tahun itu mungkin kurang kali ya, kurang. Kenapa? Karena saya merasa ada tafsir yang harus saya pelajari, fikih yang pelajari, ilmu balaghah pelajari, nahwu bahasa Arab, soroknya yang harus kita perdalam lagi. Nah karenanya sampai saya mati sekalipun itu saya wajib belajar.
Itu yang saya maksud. Maka saya terima kasih ya, bapak-bapak yang sudah tua, mungkin sudah bilang gini, wah saya mau udah nunggu giliran, tapi masih mau ngaji. Sama, saya juga nunggu giliran. Gak ada jaminan umur saya lebih panjang dari umur bapak-bapak. Gak ada jaminan itu. Karenanya ya sampai titik darah kita kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kita ngaji. Jadi bapak-bapak semangat aja. Jadi begitu penjelasan dari saya. Kalau dirasa saya hanya bisa katanya terjemah kitab doang dan saya nggak tahu hakikat marifat, nggak apa-apa. Tapi insya Allah bisa dicek di YouTube saya, ceramah-ceramah saya di luar, baik di Polda, di Polsek, di berbagai masjid di DKI Jakarta sekitarnya, bapak bisa lihat di YouTube saya. Dan saya rekam, kenapa? Tidak untuk riya, tidak untuk takabur, tapi itu amal jariah saya. Suatu hari saya meninggal dunia, ada ilmu yang didengarkan oleh masyarakat internasional. Tidak hanya itu saja yang diharapkan dari YouTube. Suatu saat nanti kayak Kiai Zainuddin MZ meninggal, MZ masih ada. Ada korik-korik internasional meninggal, YouTube-nya masih ada. Mu'alim Syafi'i Hazami, ahli baca kitab, itu di YouTube-nya masih ada. Nah itu gunanya YouTube. Jadi tidak boleh untuk riya, sum'ah, pengen dibagusin orang, nggak ada. Itu untuk ilmu jariah kita. Jariah itu ada dua, ada seperti bangun Pak D nyumbang semen, nyumbang kipas angin, nyumbang hebel, ngecat, itu jariah juga. Tapi ilmu juga ada, ilmu yang tafa'ubih, yang mengalir terus pahalanya. Itulah gunanya ceramah yang direkam dengan YouTube. Jangan disalah terjemahkan. Adapun di TikTok juga gitu. TikTok sebagian udah saya hapusin. Saya khawatir bapak-bapak nggak suka dengan TikTok. Ada wajah bapak-bapak sudah saya edit, sudah saya buang. Saya khawatirnya gitu ada yang nggak suka. Jadi TikTok tuh murni yang biarlah wajah saya pribadi dan saya bertanggungjawabkan dunia akhirat. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya terima kasih bapak-bapak semangat untuk ngaji malam hari ini. Kita mulai fi bayan tawadu al majlis sani wal arbaun. Ini majlis yang ke-42 membahas tentang bayan tawadu, penjelasan tentang tawadu. Surat Al-Furqan, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman artinya hamba-hamba Allah yang Rahman. Rahman tahu ya Pak, musola Rahman kan Ar-Rahman. Apa itu Rahman? Maha pengasih ya, maha penyayang, maha pengasih. Alladzina yamshuna, orang-orang yang berjalan alal ardi, di muka bumi, haunan. Haunan itu hayinin au masyan hayinan. Artinya jalannya enggak songong, dia jalan kakinya baik, lemah lembut, jalannya nggak berangasan, pakai sepatu walaupun sepatunya mahal baru beli, nggak suara jegar-jeger gitu kan. Pakai kendaraan juga tidak harus kenceng-kenceng, dikebut-kebut, suaranya digeber-geber ya, nggak usah. Naudzubillah, untuk apa itu ya, nggak penting gitu ya. Kalau tuh ada yang geber kendaraan, mungkin maksudnya manasin, berarti ya. Manasin itu kan biar apa, knalpotnya biar cakep, apa namanya itu? Kalau bahasa Jawa Timur kalau bahasa sini asap. Kalau pagi tuh nget gitu. Jadi kita husnuzon. Tapi juga nggak usah terus-menerus digeber-geber yang tujuannya mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Ya. Wa idza khatabahumul jahilun, wa idza, dan apabila khatabahum, khataba itu berbicara, bahumul jahilun, orang-orang yang jahil, qalu, mereka menjawab salama, damai aja deh, baik-baik aja. Salama artinya tasalluman, minkum, dari kalian, ngomongnya baik, ditanggapi dengan baik. Mutarakatan lakum la khaira bainana wala bainakum wala syarr, tidak ada kejelekan di antara kita. Au sidadan, sidadan itu ngomongnya lemah lembut, minal qaul, ucapannya, yusallimuna fihi,
dia selamat dari minal idai, yang berusaha untuk tidak menyakitkan, wal ismi, dan dosa. Memang konsepnya Islam itu lebih baik kita diem daripada kita ngomong yang salah. Artinya asumtu itu diam, asumtu wal jawab. Diam itu kadang juga menjadi jawaban. Seperti suami istri, kalau kita mungkin lagi nggak ridho dengan suami istri, katakanlah lagi marah, itu mungkin kita diamkan. Sebelum kita diamkan, kadang-kadang kita juga mujadalah dulu, ya kan? Suami ngomong A, istri ngomong B, tapi kan udah pegel banget, endingnya kita diemin aja. Dan didiemin itu ngerti kalau kita lagi marah. Itu Islam tuh Pak. Ruwiyah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Nabi, man, siapa orang. Ini penting nih Pak nih, semua kitab ini sebut begini. Man, siapa orang dzukirtu yang saya sebut baina yadai, di antara keduanya, di antara tangannya, falam yusolli alayya, tidak bersolawat kepada kanjeng Nabi, dakhalan nar. Berat nih Pak. Saya nggak ngerti nih hadis palsu, hadis apa, ini kitab yang narang, bukan Cak Mur ya, bukan saya. Kalau disebut nama Muhammad harus dijawab sallallahu alaihi Muhammad. Kalau orang versi Betawi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kalau di Jawa Timur, Allahumma sholli ala Muhammad. Di Jawa Tengah, sallallahu ala Muhammad. Sama itu. Jadi ya, lu jangan kaget kalau ada yang bilang sallallahu ala Muhammad. Seperti gini sambutan, mari kita sampai salawat salam pada Nabi Muhammad. Ada yang bilang sallallahu alaihi Muhammad aja keliru. Sallallahu alaihi Muhammad mau subhanahu wa ta'ala. SWT kan subhanahu wa ta'ala. Kalau SAW sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi salawat itu banyak. Jadi ketika ada umat Nabi disebut nama Muhammad, dia diem baik. Ini menurut kitab ini dakhalan nar, neraka aja itu orang. Kejam ini ya. Termasuk berat. Kita baru baca nih. Sebelum-belumnya nggak begini bunyinya. Nah ini yang baru nih. Li'anna sholata ala nabi, kenapa? Karena sholawat kepada Nabi inda dzikri, ketika disebut nama Nabi, wajibatun, itu wajib. Apa Bi? Wajib. Jadi ketika dengar nama Muhammad, jawab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wajib. Indal Imam Tohawi, menurut Imam Tohawi hukum wajib fi kulli maratin, di setiap saat. Misalnya gini, orang ceramah itu dalam 1 jam nyebut Muhammad 10 kali. Sholawatnya berapa kali? 10. Disebut sholawatnya kayak saya nanti 40 menit saya ngomong Muhammad 30 kali. Bapak harus nyebut Allahumma sholli ala Muhammad 30 kali. Itu kata Imam Tohawi. Tapi ada yang lain nih. Waqala ba'dul ulama, tapi ulama lain, yakfi fil majlis marratan wahidatan, cukup sekali juga nggak apa-apa. Seperti tadi kan kita udah bilang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ikuti Nabi, redaksi ini malah salah, diketahui Pak Khotib. Ya Nabi salam Khotib, ajarin dulu. Sholawatullah alaika. Mesem-mesem aja dia. Makanya Pak Khotib dijawab. Nah, ikuti Nabi tadi. Nah itu udah bersalawat 1 kali majlis sampai ditutup sekali udah cakep. Syukur berkali-kali, itu maksudnya kitab ini ya. Bagusnya setiap kali disebut jawab lagi. Wa in karoro, maka apabila diulangi dzikrahu, namanya Rasulullah disebut, kasajdi tilawah, seperti sujud tilawah, wa tasmitil atis, termasuk ada orang yang bersin, wa bihi yufta, maka ada yang berfatwa ya. Oke, Pak D, Pak Win, saya minta ini dulu ya. Wal afdol, ini ada rekamannya soalnya. Wal afdolu, yang paling afdol ayyusolliya, dia sebaiknya bersolawat alaihi, kepada Nabi, kullama dzukira intaha,
Nini Pani, kalau perlu ikutin saya. Wal afdalu bareng. Wal afdalu an yusalliya alaihi kullama dzukira. Sebaiknya dibaca sholawat setiap kali disebut nama Nabi. Walaupun 10 kali saya ngomong Muhammad, ente jawab sekali sudah boleh. Tapi ini menurut para ulama difatwakan sebaiknya ketika dengan Nabi tetap langsung baca sholawat. Itu yang lebih afdol. Intah, selesai urusannya. Waruwiya an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW, mamin tidak ada min satu ahadin seseorang ilah wa fi ra'sihi, kecuali dalam kepalanya silsilatani, 2 silsilah. Silsilah itu keturunan. Ihdahuma, salah satu silsilahnya ila sama'i sab'ah, kepada 7 langit yang atas, wal ukhra, dan yang kedua ilal ardi sabi'ah, kepada bumi yang 7. Jadi orang nanti dibagi 2, ada yang naik ke langit ke-7, ada yang turun drastis ke bawah bumi, juga 7 lapis juga. Nah, nanti ada penjelasannya. Faida, maka apabila tawaddu'a, bertawadu siapa dia, yarfa'uhullah, maka Allah akan terangkat derajatnya ta'ala bisilsilah, dengan silsilah allati fis sama'i sabi'ah. Orang yang tawadu naik derajatnya ke langit yang 7. Itu yang tawadu. Tawadu itu artinya rendah diri, tidak sombong. Dan untuk apa kita sombong, nggak ada gunanya ya. Artinya sesuai kapasitas. Jadi standar kita ini sebaiknya tidak juga mengatakan bahwa si fulan sombong, nggak usah. Kadang-kadang yang kita bilang sombong nggak sombong sebenarnya, cuman dia lupa. Ada orang lewat, kita duduk, dia naik motor diem baik, nggak sombong, anggap aja gitu. Dia lupa. Kan mesti kita permisi, buka kaca, mari bang, permisi bang, itu kan bagus ya. Etika nggak di Betawi, nggak di Jawa begitu. Kalau yang jalan kaki ada yang duduk ya dia yang permisi, assalamualaikum. Yang naik motor ya kepada yang jalan kaki. Yang bawa mobil dia pakai salam kepada yang bawa motor. Nah, kalau kita duduk nongkrong di situ ya minimal klakson ten gitu kan, tandanya kita sama-sama saling menghormati. Tapi kita husnuzon. Kalau ada orang lewat mobil, mungkin dia nggak buka pintu. Memang kalau secara kemanusiaan songong juga itu orang. Kita lagi dengan, tapi kita husnuzon aja, dia mungkin lagi apa pusing, apalagi apa sakit gigi dan lain-lain ya. Wa idza takabbara, dan sebaliknya apabila orang itu takabur, sombong, wa da'allahu bisilsilatil lati, Allah akan meletakkan dia dengan keturunan fil ardis sabi'ah, kepada atau di dalam bumi yang ke-7. Saya baca di kitab yang lain begini, orang yang masuk surga, saya mau nanya, surga itu adanya di mana? Terus neraka juga adanya di mana? Ketika bapak-bapak dimasukin surga, surganya di mana? Kalau nanti masuk neraka, neraka yang mana? Nah, itu ada pertanyaan, nanti kita diskusikan ya. Sebenarnya menurut keterangan kitab, ternyata yang namanya surga itu di atas Sidratul Muntaha, langit ke-7. Tapi sebaliknya ketika neraka justru di lapis bumi yang paling bawah. Itu keterangan di kitab ini ya, nanti kita lanjut. Wa amma dzimul kibri, adapun jeleknya orang sombong itu, Faruwiyah diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi, annahu qala, Nabi bersabda, qala ta'ala, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai. Ini hadis qudsi ini. Sombong itu selendangku. Al-kibriya'u ridai, rida itu selendang. Jadi sombong itu yang boleh punya Allah doang maksudnya. Itu selendang gua tuh kata Allah. Wal adhamatu izari, yang namanya keagungan itu sarung saya. Faman, maka siapa orang naza'ani fihima, dia mencabut, artinya dia punya urusan sombong dan merasa besar itu, alqaituhu finnari wala ubali, saya akan lempar orang itu di neraka
dan saya tidak akan peduli. Rawahu Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah. Qaulu al-kibriya'u ridai, kata-kata sombong itu adalah selendangku, wal adhamatu izari, dan keagungan itu sarungku, yakni annahuma, bahwa kedua kata-kata itu sifatani, sifat, dua sifat, min sifatillahi ta'ala, dari sifat Allah Ta'ala. Jadi sombong dan merasa agung itu punya Allah. Makanya ada ini ya azim, ya azim, ya azim, ya mutakabbir. Allah itu punya sifat mutakabbir. Boleh. Ya memang wajib kalau Allah mah. Karena Allah yang menguasai dunia, yang menciptakan dunia, yang bisa menciptakan manusia dan lain sebagainya, itu juga Allah. Fala yang bagi lil abdi dhaif, maka tidak pantas bagi hamba yang lemah ayat takabbaro, dia sombong. Jadi hamba ini, kita ini orang lemah, nggak pantas kalau sombong. Baru ya Umar Amr bin Su'ab, diriwayatkan dari Amr bin Su'ab an abi, dari bapaknya, an jaddi, dari kakeknya, an Rasul, dari Rasulullah, yuhsarul mutakabbirun, dikumpulkan orang-orang yang sombong itu yaumul kiamati, di hari kiamat, amsalud dzurri, seperti dzurri itu semut, seperti semut, fi suratir rijali, di dalam wajahnya laki-laki. Nanti ada semut yang nempel di wajahnya laki-laki di hari kiamat, itu akan dikumpulkan orang-orang sombong. Jadi semut nempel di wajahnya. Yakshahumud dhillu, mereka akan ditutupi dengan kehinaan, mingkuli makanin, kemana aja dia merasa hina. Yusakuna ila sijnin fi jahannam, dia akan minum sijen di jahanam, di neraka jahanam, yusama bulas, yang disebut dengan minuman bulas. Ta'luhum narul anyar, dia akan kena api neraka yang sangat panas. Wa yusqauna, dan dia minum minti natil khibal, dia akan minum dari khibal namanya. Khibal itu salah satu benda yang sangat panas sekali ada di neraka. Wahiyya isaratu ahlinar, itulah balasan atau timpaan bagi mereka-mereka yang ahli neraka. Qaulu dur ad-durrah ya annamlah saghirah, ada semut kecil yang dimaksud durrah itu. Ayakunal mutakabbiru yaumil qiyamah, maka orang-orang yang sombong pada hari kiamat, ala ghayatin, di atas dzulli, dia akan rendah, wal haqarah, hina. Wa yuti'um ahlul mahsyar bi arjulihim, maka nanti ahli mahsyar akan menimpakan kepada orang itu dengan kakinya. Qauluhu yasamudil, kata-kata yasamudil, ayati mudilla min kulli makanin, dia nanti di sana akan didatangkan kerendahan, di mana aja dia nanti di hari kiamat, orang-orang yang sombong itu selalu terhina. Qaulu narul anjar ay asaddu harara, yang dimaksud api anjar itu adalah panasnya luar biasa, min jami'i anwa'in nar, dari semua jenis api. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, salah satu la yukalimullah, ada 3 orang yang nanti Allah nggak mau bicara yaumul kiamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan dosanya, wala yamduru ilaihim, Allah nggak ngelihat kepada 3 orang itu, walahum adzabun adzim, bagi mereka adalah siksa yang agung. Siapa itu? Pertama, naudzubillah dari syekhun zanin, orang tua yang berzina, wa malakun kadzab, malak di sini maksudnya pemimpin yang dusta, pemimpin berdusta, membohongi rakyatnya. Nah itu nggak bakal diajak bicara sama Allah, nggak pernah melihat Allah. Jadi di hari kiamat nanti kita ketemu Allah nggak? Ketemu. Kita akan bisa bicara dengan Allah, bisa dibersihkan dosa kita, bahkan kita bisa wusul nyampe melihat Allah. Itu maksudnya. Tapi mereka yang tadi syekhun zanin, orang tua yang berzina, wa malakun kadzab, ada pemimpin yang berdusta, wa ailun
mutakabirun, orang miskin yang sombong. Nah, ini yang ngomong kitab Pak ya, bukan saya nih. Ailun mutakabirun, sudah fakir miskin sombong. Maka kalau ceramahnya Zainuddin MZ kan gitu ya, udah susah sombong gitu kata MZ. Itu MZ, saya nggak mau terjemahin panjang-panjang. Maka kalau saya baca kitab itu saya bukannya nggak ngerti hakikat marifat, ntar kalau saya terjemahin bingung sampean semua, nggak enak. Saya nggak mau jelas apa baik adanya begini saya baca. Emang bener katanya Cak Mur hanya bisa terjemahin doang. Iya, saya terjemahin aja. Karena saya terjemahin aja bapak udah paham. Lah kalau saya ceramain ini 3 nih, contoh nih, Syekhun Janin, Malakun Kadab, Ailum Takibir, 3 ini saya bisa bahas setengah jam. Tapi saya nggak mau. Itu bedanya saya kalau ngaji kitab. Karena supaya terkesan bukan pendapat saya, tapi itu pendapat kitab. Itu bedanya Pak. Nah, iya benar. Kalau kata Zainuddin MZ kan gitu. Kalau orang yang kaya sombong kata MZ masih pantas. Tapi kalau orang yang nggak ada sombong, dan apa yang disombongin, benar kata MZ. Tapi ya buka aja ceramahnya. Nah, rawahu Muslim kalau ailin jadi fakir. Ail artinya fakir, wakiladul iyal alladzi la yaqdiru ala tahsili hawaijim. Yang dimaksud fakir itu dia tidak mampu untuk mendapatkan hasil kebutuhannya, wa istakbiru ayas'ala, tapi dia sombong nggak mau minta. Dia sebenarnya nggak cukup kebutuhannya untuk keluarganya, tapi mau minta juga nggak enak. Jadi yang ada yastakbiru ayas'ala, dia sombong untuk tidak meminta sesuatu, yakni layat lubuz zakah was sodakoh, dia nggak mau minta zakat dan sedekah orang lain. Wala yus'alu min baitil mal minat takabur, dia nggak mau minta uang di baitul mal, dulu namanya baitul mal, kalau sekarang mah kota amal gitu, minat takabur, karena memang rasa sombongnya. Wahada asimun li isolid dorori ila iyalihi, sebenarnya yang begini ini termasuk dosa li isolid dorori, karena malah menambah madorot ila iyalihi, kepada kefakirannya. Intaha kalamu, selesai pembicaraan tentang ini. Jamaah, ada waktu sedikit. Man tawaddo'a, siapa yang bertawadu, rafa'allahu, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara, dan siapa yang takabur, wada'allahu, Allah akan merendahkannya. Layat kulul jannah, tidak masuk surga. Mangkana, siapa orang fi qalbihi, yang di hatinya misqala dzarratin min kibrin, sedikit aja dia punya rasa sombong, susah masuk surga. Naudzu terakhir. Nah, jadi besok udah nggak bahas ini lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, man siapa orang akrama yang memuliakan aliman, orang alim, ya, guru, ustaz, faqad akrama sab'ina nabiyan, maka dia memuliakan 70 nabi. Ini kitab Pak ya, halaman 191. Yang punya kitab dibuka di rumah nanti ya. Wa man akrama muta'aliman, siapa yang memuliakan muta'alim. Nah, ini muta'alim itu yang belajar ilmu, jamaah maksudnya. Faqad akrama sab'ina syahidan, maka dia telah memuliakan 70 syahid. Syahid itu nggak harus ke Palestina. Jadi yang memuliakan orang yang lagi belajar termasuk dapat pahala seperti pahalanya 70 syahid. Waman ahabbal alima, siapa yang mencintai orang alim, ya, guru, latuk tabu, maka tidak ditulis alai atasnya khoti'atuhu, kesalahannya, ayyama hayatihi. Masya Allah, sepanjang kehidupannya, kalau kita ngurmatin ulama, ngurmatin habib, ngurmatin kiai, ngurmatin guru, nggak dicatat kesalahannya. Maka yang paling baik hormati guru. Sama sekarang nih, ada fatwa dari PBNU, dari MUI ya, saya lihat pendapatnya sama. Bapak-bapak, di akhir zaman ini sudah menjelang Januari, andai sampai 14 Februari Bapak punya pilihan berbeda, silahkan. Tidak usah ngikutin omongan siapapun, Bapak punya prinsip, silahkan, bebas.
dan di musola ini dikasih kebebasan, dan islah juga pade tidak boleh menyebut ya. Saya larang untuk berkampanye di islah ya. Kita kasih kebebasan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Semua yang dipimpin itu adalah diridhoi Allah, dan siapapun yang jadi kita wajib mentaati, itu yang bagus. Dan fatwa dari para ulama seperti itu. Ulama yang baik itu tidak menyuruh si fulan, enggak, silahkan, istri kita aja bisa beda, nggak apa-apa. Saya bilang sama istri saya, sampean beda nggak apa-apa, saya beda nggak apa-apa. Itu yang demokratis, yang baik. Kita saling menghormati, saling menghargai. Insya Allah nanti Allah mengangkat derajat pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu, mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa mentafsirkan, tidak bisa memberikan panjang lebar, karena kalau dilebar-lebarin bisa 2 jam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wabil khusus Pak Haji, semuanya, tokoh-tokoh, para bapak ibu yang mendengarkan pengajian ini, semoga Allah panjangkan umur kita. Di akhir tanggal 30 Desember ini mudah-mudahan kita masih ketemu tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Dimurahkan rezeki kita, dilindungi keluarga kita. Amin ya Rabbal ya Rabbil Mustafa wal maqasidana wa iyana ya wasi'an kawami. Akhir tahun, astagfirullah Rabbal bahaya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal bahaya, astagfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.